Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana Dewi Yulitasari dari 2D3IB dengan nomor NRP 2120500045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan hitungan volume metode Simpson untuk menghitung volume kapal dan topografi darat. Pendahuluan. Thomas Simpson adalah seorang geometer masa lalu yang diyakini sebagai ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan aturan untuk bangun ruang. Aturan Simpson untuk prismoid telah dinyatakan dalam berbagai bentuk fungsi dan umumnya dikenal dengan nama rumus prismoid. Prismoid merupakan bangun ruang yang memiliki dua bidang sejajar di ujung-ujungnya. Tidak seperti prisma, kedua bidang ini bisa saja tidak memiliki bentuk yang sama. Bidang-bidang sisi dari prismoid ini dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling terhubung satu sama lain dari sisi ke sisi. Prismoid merupakan bentuk yang paling sering dijumpai dalam hitungan-hitungan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan permukaan yang tidak memiliki bentuk teratur, sehingga tidak dapat langsung dimodelkan dengan model matematika bentuk ideal. Untuk menghitung volume, terlebih dahulu harus melalui hitungan luas terlebih dahulu. Luas bidang permukaan yang tidak beraturan dapat didekati menggunakan planimeter, aturan trapesium, aturan ordinat tengah, atau aturan Simpson. Contoh penggunaan metode ini adalah untuk rekayasa estimasi luas dari diagram indikator mesin uap, surveyor untuk estimasi luas pengeplotan tanah, atau arsitektur pekapalan untuk estimasi waterplane atau irisan mendatar kapal. Contoh lainnya adalah untuk menghitung stabilitas dinamik yang memerlukan pengetahuan luas di bawah lengkungan lengan penegak sebagai fungsi dari sudut kemiringan kapal yang disebabkan oleh pengaruh luar. Ketelitian aturan Simpson dapat menyamai aturan trapesium walaupun menggunakan grid lebih sedikit jika dibandingkan dengan aturan trapesium, maka akan lebih efisien menggunakan aturan Simpson. Karenanya, dalam penelitian ini akan diterapkan aturan Simpson dalam menghitung volume kapal seperti yang digunakan dalam desain hull untuk Unmanned Surface Vehicle atau USV di perairan tenang. USV dalam bidang hidrografi digunakan untuk survei batimetri di daerah-daerah diperlukan bagi kapal yang sudah ada untuk menentukan titik kestabilan kapal. Jika diketahui posisi titik kestabilan kapal, maka akan dapat diperoleh pertimbangan dalam meletakkan transducer, alat perum gema unit luar yang digunakan untuk survei batimetri dalam rangka untuk mendapatkan ketelitian pengukuran yang lebih baik. Dalam penelitian di aturan Simpson juga diterapkan untuk menghitung volume topografi darat. Volume topografi darat antara lain digunakan untuk menghitung volume galian dan timbunan. Sedangkan volume topografi dasar laut salah satunya dimaksudkan untuk mengetahui tebal sedimen. Informasi tebal sedimen di laut berguna antara lain sebagai pertimbangan apakah sudah diperlukan pengerukan di pelabuhan atau di kanal intake pembangkit listrik, atau seperti dalam rangka menjamin kedalaman untuk keselamatan dan keamanan. Volume kapal yang dihitung merupakan volume yang diukur dari hasil pengukuran ordinat half-bridge kapal. Pada penelitian ini, bentuk kapal yang digunakan merupakan bentuk ideal, yaitu setengah elipsoid. Sungguh pun, bentuk kapal pada kenyataan tidak sama seperti setengah elipsoid. Namun, pada penelitian ini, hitung-hitungan yang diterapkan sama dengan hitungan seperti menghitung volume kapal. Karenanya, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana volume kapal yang dihitung menggunakan aturan Simpson dapat mewakili volume kapal yang sebenarnya, sehingga dapat diterapkan pada bidang permukaan tidak beraturan seperti untuk menghitung volume topografi darat atau dasar laut. Dengan demikian, hasil penerapan aturan Simpson untuk volume dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menghitung volume yang lebih efisien dan teliti dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang geodesi. Metodologi 1. Volume kapal. Desain hull. Kapal yang akan dihitung volumenya belum menggunakan desain hull yang sebenarnya, tapi masih diasumsikan sebagai setengah elipsoid dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal yang sesuai dengan desain hull yang direncanakan. Ukuran kapal yang akan digunakan memiliki hull dengan panjang 160 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman 24 cm. Ukuran ini dikonversikan menjadi elipsoid dengan ketiga setengah sumbunya memiliki 80, 25, dan 24 cm seperti dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 adalah desain hull kapal dengan bentuk setengah elipsoid. Kedua,
menentukan nilai ordinat quarter breadth di setiap water plane. Dalam menerapkan aturan Simpson, dilakukan proses grading. Kedalaman kapal sampai dengan lunasnya dibagi menjadi 7 water plane yang berjarak 4 cm seperti dapat dilihat pada gambar 2. Berikut adalah gambar 2, yakni pembagian water plane. Pembagian water plane terdapat 7 bagian yang dapat dilihat pada gambar 2 ini. Irisan water plane terhadap badan kapal yang berbentuk setengah elipsoid merupakan bidang berbentuk elips. Elips merupakan bidang yang simetris, maka bidang tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya menjadi suatu quarter breadth pada setiap water plane. Setiap quarter breadth dibagi ke dalam beberapa ordinat dengan antar apsis memiliki jarak yang sama seperti yang dapat dilihat pada gambar 3. Berikut adalah gambar 3. Sistem apsis dan ordinat pada half breadth di setiap water plane. Untuk setiap quarter breadth, apsis dibagi menjadi beberapa variasi interval seragam. Nilai ordinat dari masing-masing apsis dihitung berdasarkan persamaan elips dengan pusat sistem koordinat di titik 0,0, yaitu Y sama dengan kurang lebih B akar 1 min X kuadrat per A kuadrat. Dalam penelitian ini hanya diambil nilai yang positif saja. 3. Hitungan luas pada water plane. Pada quarter breadth, di setiap water plane ordinat dibuat berjumlah ganjil, maka untuk menghitung luas dapat digunakan aturan pertama Simpson. Berikut ini merupakan contoh hitungan luas water plane pada depth yang dibagi dalam 16 interval seperti dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 1, ini adalah hitungan luas water plane pada depth Z sama dengan 0 cm. Di mana titiknya dimulai dari 0 sampai Y16, kemudian dimulai dari 0 cm hingga 80.000 cm, dan QB 25.000 cm hingga 0 cm. SM dari 1 hingga 1 lagi. Kemudian ada rumus L sama dengan QB kali SM. Dengan hitungan dari 25.000 hingga ke 0. Dengan perhitungan rumus seperti pada bawah tabel. 4. Hitungan volume dari lunas hingga depth. Kapal umumnya memiliki bentuk yang simetris antara lambung kanan dan lambung kirinya, sehingga hitungan luas dan volumenya biasanya cukup diterapkan untuk setengah badan kapal. Pada penelitian ini, karena hull kapal masih diasumsikan sebagai elipsoid, tidak hanya di bagian kiri dan kanan elipsoid yang simetris, tapi juga depan dan belakangnya. Dengan demikian, hitungan volume diterapkan pada seperempat elipsoid terlebih dahulu, dan setelahnya baru dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan volume setengah elipsoid seperti desain hull yang diterapkan. Hitungan volume pada penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung menggunakan rumus volume elipsoid dan dengan menerapkan aturan pertama Simpson. Volume-volume yang dihasilkan dari hitungan menggunakan aturan Simpson ini dibandingkan dengan volume hasil hitungan menggunakan rumus elipsoid untuk melihat sejauh mana grading yang dilakukan untuk memberikan besar volume yang mendekati volume setengah elipsoid yang sebenarnya. Untuk menghitung volume kapal dari lunas ke depth, digunakan aturan pertama Simpson untuk volume. Berikut ini merupakan contoh hitungan volume dari lunas sampai depth seperti dapat dilihat pada tabel 2. Berikut adalah tabelnya. Hitungan volume dari lunas sampai depth dengan water plane yang terdiri dari 7 bagian tadi dengan luasnya masing-masing dengan SM-nya, dan V sama dengan luas kali SM, dan levernya seperti yang terdapat pada tabel. Keterangan SM merupakan koefisien aturan pertama Simpson yang merupakan pengali untuk masing-masing luas water plane, dan rumusnya tertera pada di bawah tabel. 5. Volume topografi darat. Pada penelitian ini, hitungan volume diterapkan pada topografi darat di lokasi kemah kerja program studi teknik geodesi ITENAS, yaitu di Cikalong Wetan tahun 2014. 1. Pembuatan profil melintang. Tahapan dalam membuat
profil melintang dapat dilakukan berdasarkan proses griding. Dari tabel grid-grid yang telah dibuat, maka label grid dapat dituangkan dalam suatu grafik dengan garis mendatar menyatakan jarak antar titik dan garis tegak menyatakan elevasinya. Profil ini bertujuan untuk menentukan elevasi titik-titik permukaan tanah sepanjang garis tertentu sehingga akan diperoleh potongan tegak atau ordinat dari dasar tertentu sepanjang garis itu. Potongan-potongan tersebut direferensikan ke mean sea level atau MSL. Daerah yang akan diukur volumenya dibatasi untuk luas area 100 kali 100 meter. Profil melintang dibuat dengan selang jarak 10 meter antara profilnya. Gambaran mengenai kontur dan profil yang akan dihitung luasnya dapat dilihat pada gambar 4. Berikut adalah gambar 4, adalah grid dari profil melintangnya. Ini adalah gambarnya. 2. Hitungan luas pada profil melintang. Setelah profil dibangun, langkah selanjutnya adalah penentuan nilai ordinat berdasarkan profil yang telah dibuat. Sebagai contoh, hitungan digunakan profil melintang seperti gambar 5. Gambar 5 adalah profil melintang 1 dengan luas 1, luas 2, dan luas bagian N. Dari gambar 5, pada penelitian ini, luas dihitung dengan bereferensikan pada MSL. Interval antar profil diusahakan sedetail mungkin dengan memperhatikan daerah-daerah ekstrim. Pada penelitian ini, dalam satu profil diterapkan beberapa variasi interval antar ordinat supaya bentuk profil tetap dapat dipertahankan. Pada aturan pertama Simpson, untuk menghitung luas, jumlah ordinat yang dibutuhkan berjumlah ganjil, sehingga jumlah ruang partisi yang dibentuk berjumlah genap. Dapat dilihat pada gambar 5, bahwa jumlah ordinat pada sistem absis dan ordinat diatur berjumlah ganjil dengan interval seragam, maka untuk menghitung luas dapat digunakan aturan pertama Simpson. Untuk profil melintang 1 seperti dapat dilihat pada tabel 3. Berikut adalah tabel 3, ada hitungan luas dari profil melintang 1, yang terdiri dari 11 hitungan. Yang pertama ada hitungan untuk H, Y1, Y2, Y3, dan L1. Dengan hitungannya yang seperti itu, dengan hasil luas satunya sebesar 71.571,81. H adalah interval absis pada profil melintang. 3. Hitungan volume topografi darat. Untuk menghitung volume topografi darat, digunakan aturan pertama Simpson untuk rumus volume. Hasil hitungan volume topografi untuk 11 profil melintang yang memiliki interval berjarak 10 meter dan dapat dilihat pada tabel 6. 6. Hasil dan pembahasan. Luas quarter break kapal. Untuk menghitung luas, volume, dan momen dapat dilakukan menggunakan integral suatu fungsi. Tetapi untuk membentuk badan kapal, fungsi yang dibutuhkan biasanya tidak diketahui. Hal ini dapat diatasi dengan memakai integrasi numerik yang tidak membutuhkan fungsi, tetapi membutuhkan hasil pengukuran. Biasanya untuk setengah lebar kapal dan atau syarat atau draft. Pada penelitian ini, kapal yang dihitung volumenya belum menggunakan desain hull yang sebenarnya, tapi masih diasumsikan sebagai setengah elipsoid dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal yang sesuai dengan desain hull yang direncanakan. Penggunaan bentuk kapal yang memiliki model matematika seperti elipsoid ini dimasukkan untuk digunakan sebagai pembanding hasil hitungan luas dan volume kapal dari proses grading. Elipsoid merupakan bidang yang simetrik dengan irisan-irisan pada bidang waterplane merupakan elips. Dengan demikian, setengah lebar kapal adalah setengah elips yang juga simetrik, sehingga untuk hitungan luas waterplane dapat diterapkan pada seperempat elips yang menjadi quarter break kapal. Grading diterapkan pada absis dari quarter break dengan membaginya menjadi beberapa interval seragam. Dengan diterapkannya aturan pertama Simpson, maka absis quarter break dibagi dalam jumlah interval genap seperti yang diterapkan oleh menghitung luas half break kapal. Nilai ordinat dari setiap absis yang seharusnya merupakan hasil ukuran diperoleh melalui persamaan elips. Perbandingan hitungan luas quarter break dapat dilihat pada tabel 4. Berikut dari tabel 4. Grading absis interval seragamnya. Seperti itu grafiknya. Absisnya dengan jumlah interval 2, lebar intervalnya 40, luasnya 5.952,14, persentase keterwakilan luasnya 94,7%. Kemudian yang kedua, perbedaan
grafik absisnya dengan intervalnya 4, jumlah lebar intervalnya 20, luasnya 6167,19 cm. Kemudian persentase keterwakilan luasnya 98,2%. Kemudian pada grading ketiga, grafik absisnya seperti itu dengan jumlah intervalnya 8, lebar interval 10, luasnya 6242,38 dengan persentase keterwakilan luasnya 99,4%. Dan grading pada absis keempat dengan grafik seperti itu dengan jumlah interval 16, lebar interval 5, luasnya 6268,80 dan persentase keterwakilan luasnya 99,8% dengan total luas elips pada depth dengan Z sama dengan 0 cm adalah 6283,185 cm kubik. Dari tabel dapat diketahui ketika ini digunakan, maka makan halus bentuk seperempat elips yang diwakili. Bentuk yang paling kasar dengan hanya membagi absis quarter-blade menjadi bagian yang lebih dari 90% dengan seperempat elipsnya. Dan jumlah interval dan kedua dan keempat memberikan wakilan luas elips di bawah 9%. Dengan jumlah interval 8 dan 16 mewakilkan luas elips hampir mendekati luas yang sebenarnya. Hasil ini adalah hitungan luas pada quarter-blade kapal menggunakan aturan pertama Simpson dengan hasil yang baik, bahkan mendekati luas yang sebenarnya. Dengan interval berjumlah 8 ke 16 hanya meningkatkan keterwakilan luas besar 0,2%. Padahal waktu pengukuran untuk menentukan nilai ordinat dari setiap aksis menjadi 2 kali lipatnya. Dengan demikian, hal ini memberikan gambaran bahwa menentukan luas dengan Simpson bukan ukuran grid yang lebih utama, tapi adalah lebar grid dalam proses grading menjadikan hasil yang sebenarnya agar jumlah interval 8 bentuk elips sudah cukup halus. Oleh karena itu, luas waterplane di level lainnya adalah pembagian interval yang sama. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa menjadi pertanyaan adalah bukan bagaimana membangun grid, tapi lebih pada berapa lama proses yang dibutuhkan. Hitungan menggunakan grid merupakan kumpulan dari sejumlah besar titik-titik di sekitar atau dalam objek. Yang paling penting adalah bahwa titik tersebut pada permukaan atau objek untuk membantu mendefinisikan bentuknya. Pembangunan grid sebagai langkah awal untuk membangun grid volume dengan dominan pada kualitas grid volume yang memerlukan waktu. Dan ada volume kapal. Volume kapal ini ada kapal irisan waterplane jadi 7 atau 6 interval dengan aturan Simpson. Pertama, dijelaskan pada tabel 5 dengan perbandingan volume kapal menggunakan aturan Simpson yang pertama dengan jumlah intervalnya seperti itu, volumenya dan persentase keterwakilan volume dengan luas tengah elipsoid totalnya adalah 530,96 cm. Berdasarkan tabel 5, presentasi volume kapal ditujukan pada tabel 4 yang sebelumnya. Dengan proses grading bergantung pada grading menjadikan lever, tapi juga grading pada setiap waterplane-nya. Oleh karena itu, proses ini harus menerapkan menghitung volume kapal dengan desain rangka hull USV di perairan tenang. Kemudian ada volume topografi darat. Pada penelitian ini rencananya akan digunakan pada program studi teknik geodesi ITENAS yaitu di Cikalong Wetan. Dengan menerapkan aturan pertama Simpson juga dengan memperhatikan keterwakilan bentuk topografi dengan grid absis divariasikan sebagai profil melintang demi terwakilinya bentuk topografi dengan melakukan perhitungan banyak luas
dengan absis yang seragam. Interval ini melintangkan 10 meter. Hasil volumenya topografi akan digunakan pada program studi teknik geodesi di Cikalongwetan dapat dilihat pada tabel 6. Volumenya hanya sama-sama 10 dengan Y1, Y2, Y3 dengan Y1 adalah luas 1, Y2 adalah luas 2, Y3 luas 3 dengan volume seperti itu. Dengan volume total adalah 7.157.710,625 dengan keterangan H adalah interval antar profil melintang. Dari data kontur yang digunakan, kontur minor 1 meter, interval terkecil sebesar 0,25 meter, dan interval terbesar ada 20,75 meter, disebabkan oleh relief permukaan tanah yang tidak beraturan sehingga penerapan metode integrasi Simpson dengan hitungan luas profil mengakibatkan interval yang digunakan menjadi sangat bervariasi jaraknya, dan luas yang dihasilkan mewakilkan profil penampang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya. Profil-profil tersebut menghitung volume yang dibangun saling sejajar. Luas bentuknya tidak sama, sehingga menghitung volume ini harus menyerupai prismoid, di mana prismoid merupakan bentuk yang paling sering dijumpai dalam hitungan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah. Dengan hasil hitungan volume topografi darat yang sesuai pada tabel 6 tidak langsung dibandingkan dengan prismoid terbentuk memiliki profil yang tidak beraturan sehingga tidak dapat diwakilkan oleh model matematika ideal. Namun, proses grading dapat menentukan interval absis nilai ekstrim ordinat sudah terwakili. Dengan demikian, hitungan volume untuk area yang diteliti diasumsikan sudah memiliki kualitas yang bagus. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penerapan aturan pertama Simpson untuk menghitung volume kapal berbentuk setengah elipsoid dan topografi darat, didapatkan bahwa kualitas keterwakilan volume lebih ditentukan oleh terwakilinya seluruh bentuk permukaan dibandingkan dengan ukuran grid, namun mempertimbangkan ukuran grid diperlukan untuk efisiensi proses perhitungan. Sekian dari saya, apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.